gerejanya. Dan kita harus memberitakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Amin. Kita akan sambung dengan pujian berikutnya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Dikatakan pujian ini ada gerakan roh Allah di sini. Ya, di tempat Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu masing-masing, saya yakin dan percaya juga bahwa ada terjadi gerakan roh Allah di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji membesarkan nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Amin. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah
hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biar tanganmu menyembah. Roh yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Bukan hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku, biar tanganmu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku, biar tanganmu menyembah-Mu. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah banyak memuji membesarkan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau akan membukakan setiap tanah hati kami yang terbaik, agar benih-benih firman-Mu yang Kau taburkan pada saat pagi hari ini Tuhan, dapat tertanam dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Bahkan Tuhan dapat bertumbuh, bahkan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu pada saat ini, kami bersatu hati Tuhan. Kami ikatnya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kegelapan keluar dari tengah-tengah ruangan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja yang melayang-layang tengah-tengah pemberitaan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Sehubungan dengan hal itu, saya akan ambil pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu
ke dalam seluruh kebenaran. Apakah saudara-saudara yang dimaksudkan dengan kebenaran ini? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat kebenaran ini berbicara tentang firman Allah. Ya. Kebenaran ini berbicara tentang firman Allah. Kenapa Tuhan harus memberikan roh kebenaran ini? Karena dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6b dikatakan, sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi saudara-saudara, kita harus mengetahui Alkitab yang kita punya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebanyak 66 kitab itu dikatakan mati. Tanpa dihidupkan oleh roh ini, maka ini mati. Ya. Kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi tulisan di dalam firman Allah itu. Kita perlu dikatakan roh yang menghidupkan. Dan kita akan melihat bagaimana kalau Injil ini masih tertutup. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan di sana, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi saudara-saudara, kalau Injil ini tetap tertutup, tidak dapat terbuka, dikatakan kehidupan kita ini akan binasa. Inilah sangat pentingnya Tuhan memberikan roh kebenaran itu. Agar kehidupan kita sebagai sidang jemaat Tuhan dapat mengerti. Saudara-saudara. Ya. Karena kalau kita lihat satu contoh di dalam firman Allah, di dalam surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang 3. Di situ Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk apa? Tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di sini saudara-saudara kita melihat ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doa kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka ini belum diselamatkan. Walaupun dikatakan di dalam ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka ini sungguh-sungguh rajin untuk Allah.
saya ini rajin membaca firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ini mengenal kebenaran? Karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Tanpa pengertian yang benar, berarti pengertian mereka ini salah. Pengertian mereka ini salah tentang kehendak daripada Tuhan. Akhirnya apa yang mereka kerjakan? Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, ini saudara-saudara yang ditakutkan. Kalau kita ini tidak mengerti firman Allah, maka kita menganggap diri kita ini sudah benar. Apa yang kita kerjakan ini sudah benar, sudah baik. Menurut apa? Menurut pandangan kita sendiri. Sayang saudara-saudara. Ya. Mereka tidak mengenal akan kebenaran. Walaupun mereka ini giat, rajin. Ada saya pernah mengetahui seorang jemaat yang saya layani. Saya tahu dia ini sering membaca Alkitab. Dia sudah berkali-kali ya membaca bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, saya pikir sudah hebat. Pengertiannya sudah dalam. Tetapi kok saya melihat anak-anaknya ini menikah dengan yang berbeda agama. Satu kali saya bertanya pada bapak ini, kenapa anak-anak bapak ini menikah dengan orang-orang yang tidak seiman? Wah, saya punya keyakinan ini, semua agama itu sama, Pak. Semua itu agama baik. Tujuannya itu ke sorga. Wah, saya katakan, nah inilah ya. Rajin, setia. Hampir setiap pagi datang doa pagi. Tetapi sangat disayangkan pengertiannya tentang firman Allah ini tidak ada. Kosong. Ini yang Rasul Paulus katakan, mereka rajin. Sungguh-sungguh rajin. Tetapi tidak mengerti akan firman Allah. Kasihan saudara-saudara. Ya. Hal yang demikian itu tidak ada gunanya. Percuma. Dikatakan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tidak takluk. Tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Dan orang-orang semacam ini saudara-saudara, kita harus lihat. Orang-orang seperti ini gampang sekali
disesatkan. Kenapa saudara-saudara? Ini bukan saya yang mengatakan. Ini firman Allah yang mengatakan. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dikatakan di sini ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sebelum hal-hal ini terjadi, saya katakan sudah berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah menyimpang daripada firman Tuhan. Ini nanti kedatangan antikris, saudara-saudara. Sebelum itu terjadi, saat-saat ini kita hidup, berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah menyimpang daripada firman. Yang sudah mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Ini belum saudara-saudara. Ini nanti ada tanda-tanda mujizat palsu dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sepertinya ini dari Tuhan. Saya katakan ini belum terjadi. Tetapi sudah berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang menyimpang daripada firman Allah. Ya, karena apa? Karena mereka ini tidak mempunyai roh kebenaran. Tuhan memberikan roh kebenaran ini supaya kita dapat mengerti. Saudara-saudara. Jangan sampai kita ini tersesat. Jangan sampai kita ini mengikuti satu ajaran-ajaran yang menyimpang. Iblis itu sangat hebat. Manusia yang pertama saja bisa jatuh. Apalagi kita. Siapa kita? Sebab itu kita perlu roh kebenaran yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, sangat penting roh kebenaran ini. Roh penolong yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi pikiran daripada Tuhan. Kita akan baca itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat yang 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia
selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, dikatakan di sini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Roh Allah ini diberikan kepada kita agar supaya kita dapat mengetahui apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Siapa yang dapat mengetahui isi hati saya? Ya manusia saya sendiri. Tidak ada yang mengetahui, saudara. Istri saya tidak dapat mengetahui. Inilah rahasia, saudara-saudara. Sangat penting kita perlu mendapatkan roh Allah agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kemauan Allah di dalam hidup kita. Tanpa kita mempunyai roh Allah, kita tidak dapat mengerti. Kita akan berbuat menurut kehendak kita sendiri yang kita nyatakan ini benar. Walaupun di pemandangan Allah salah total. Tapi kita anggap diri kita ini benar. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai satu maksud yang indah. Ya, memberikan rohnya agar kehidupan kita ini dapat mengerti. Agar supaya apa? Satu ketika sebentar kita ini akan disempurnakan sama seperti Dia. Saudara-saudara, ini tujuan akhir daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tujuan akhir kita yaitu disempurnakan sama seperti Yesus yang dikatakan sempurna adanya. Kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir di dalam Kolose pasal 1. Ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, inilah maksud firman Allah, memimpin kehidupan kita ini agar kita ini dapat disempurnakan sama dengan Dia adalah sempurna. Puji nama Tuhan. Biarlah di dalam kita memperingati hari ketuaan Roh Kudus. Pada hari ini benar-benar kita minta Roh Allah untuk membuka hati pikiran kita. Agar kita dapat mengerti apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sekian kan firman Allah. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Bimbinglah aku ya Yesus. Bimbinglah aku ya Yesus.
jalan, bimbinglah aku. Bimbinglah aku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, ajakku. Bimbinglah aku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Katakan dalam Tuhan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Pada hari kami memperingati hari ketuaan Roh Kudus, ya Tuhan. Hati kami sangat bersyukur di hadapan hadirat daripada Tuhan. Kami boleh mendengarkan bahwa firman mengatakan, Engkau mencurahkan, Engkau memberikan kepada kami gereja-Mu, roh kebenaran, ya Tuhan. Untuk memimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Engkau yang mengetahui keberadaan kami, ya Tuhan. Pikiran kami terbatas. Pikiran kami tidak dapat mengetahui apa menjadi kehendak dan rencana daripada Tuhan. Tapi melalui bimbingan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau ingin memimpin agar kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati dan kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua, agar kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu berangkat menjadi satu kehidupan gereja yang sempurna di hadapan hadirat daripada-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati kehidupan mereka semua secara jasmani maupun rohani, ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka semua. Engkau saja yang sanggup mengatasinya. Engkau saja yang dapat memberikan damai sejahtera dan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini, ya Tuhan. Kami tahu tidak percuma dan sia-sia. Kami sudah datang beribadah kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup memberkati kehidupan kami dengan kehidupan yang luar biasa, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ibadah kami pada saat ini tidak percuma dan sia-sia, semuanya berkenan di hadapan
hadirat daripada Tuhan. Dan kami akhiri ibadah pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Moga kiranya berkat daripada Allah Bapa, damai dan kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan serta persekutuan di dalam dan oleh Roh Kudus, dan selalu kiranya menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya.